Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan beberapa pekan ke depan, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana melafalkan Al-Fatihah dengan baik. Al-Qur'an diturunkan 114 surah dan kita mengambil salah satu surah yang paling sering kita lantunkan setiap hari, minimal 17 kali dalam sehari. Maka dari itu kita benar-benar mendalami hal ini sehingga ketika kita melafalkan betul-betul sesuai dengan kaidah tajwid atau sesuai dengan ketika dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang anjuran kita bertilawah dengan tajwid adalah warattilil qur'ana tartila. Dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Kenapa tidak dipilih diksi bacalah Al-Qur'an? Kalau baca Iqra wa iqra'il qur'ana tartila. Kenapa harus warattilil qur'ana tartila? Ini adalah mentartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan kemampuan paling maksimal tartil yang kita miliki. Sehingga Al-Qur'an itu tidak hanya benar ketika dibaca, tetapi juga terdengar indah ketika sampai di telinga kita. Ketika Al-Quran dibaca tanpa kaidah tajwid, maka dia akan terasa seperti ada yang janggal ketika kita mendengarkan. Bahkan sempat menetes air mata. Bukan karena indahnya membaca Al-Quran, tapi karena kacaunya bacaan Al-Quran. Secara bahasa, tartil berasal dari kata rattala yurattilu tartilan. Subjeknya ada murattil dan objeknya adalah murattal. Artinya adalah terstruktur, rapi, teratur dan konteks membaca Al-Qur'an. Ar-Raghib Asy-Syafani mengatakan dalam Al-Mufradat bahwa tartil bermakna irsalu kalimati minal fammi bisuhulati wastiqamah. Mengeluarkan setiap kata dari mulut dengan ringan dan tepat. Di Arab, orang yang memiliki gigi yang rapi biasanya disebut sebagai giginya tartil. Jadi giginya tersusun dengan rapi. Begitu juga istilah ini dipakai ketika kita melafalkan Al-Quran. Disusun secara rapi, satu huruf per satu hurufnya dilengkapi hak dan mustahaknya. Diucapkan satu-satu sehingga terdengar sebagai barisan yang rapi, yang terdengar indah di telinga kita. Sedangkan Al-Imam Ibnul Jazari meriwayatkan dalam An-Nasr dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa tartil bermakna at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf. Bagaimana mentajwidkan huruf? Yaitu mengeluarkannya dengan hak dan mustahaknya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca A, maka kita keluarkan hamzah itu dari pangkal tenggorokan, dari dari tenggorokan atas. Kemudian dibarengi dengan sifat yang melekat padanya sehingga itu disebut sebagai hak wal mustahaq. Kemudian mentajwidkan huruf berarti membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya dengan disertai sifat hak dan mustahaknya. Sedangkan yang dimaksud ma'rifatul wuquf artinya adalah memahami kapan dan di mana kita boleh atau kita harus berhenti, serta kapan dan di mana kita boleh atau memulai membaca Al-Quran.
sehingga tidak rancu ketika kita membaca. Contoh saja, ketika kita membaca Ya ayyuhalladzina amanu wa la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu sedang mabuk sampai dengan kamu sadar. Ketika pemilihan kapan kita berhenti di sini salah, maka akan merubah banyak arti. Contoh yang salah adalah ya ayyuhalladzina amanu wa la taqrabus salat. Kemudian kita wakaf, kemudian kita ibtidah lagi wa antum sukara, maka ini akan menjadi dua hal yang berbeda mananya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Orang yang malah sholat bahagia mendengar ini, Pak. Kemudian diteruskan wa antum sukara, dan kamu mabuk. Sudah tidak boleh mendekati sholat, boleh mabuk. Nah, ini akan menjadi hal yang rancu ketika diwakafkan atau mengibtidahkan atau memulai bacaannya tidak pada tempatnya. Bagaimana yang betul? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu sedang mabuk sampai kamu sadar. Sungguh tidak seorang memahami persoalan wakaf kecuali ia memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibaca. Alhamdulillah para mukri kita telah menyusun sebuah mushaf yang telah diberikan tanda wakaf. Maka wakaf itu menjadi patokan kita. Kalau kita belum paham berbahasa Arab baru sedikit seperti saya, maka patokan yang paling gampang adalah mengenali tanda wakaf yang ada di mushaf Al-Quran. Itu adalah tanda wakaf yang baik untuk kapan kita berhenti dan kapan kita akan memulai bacaan kembali. Secara istilah, tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqaihi haqqahu wal mustahaq. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya berserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Membaca dengan tajwid juga berarti membaca Al-Quran sebagaimana dulu pertama kali diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Zaid bin Sabit, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yuqra'u hadzal Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai Al-Qur'an ini sebagaimana dia diturunkan. Karena Al-Qur'an diturunkannya di Arab, maka kita menggunakan lahjah atau logat orang Arab ketika kita membacanya. Ketika Al-Quran misalkan diturunkan di Jawa, maka kita juga harus menggunakan lahjah orang Jawa membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan misalkan di Banjarmasin, maka kita menggunakan lahjah orang Banjarmasin ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana disabdakan Nabi yang tadi, sesungguhnya Allah menyukai innallaha yuhibbu an yuqra'u hadzal Qur'an kama unzil. Allah menyukai Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan ke dunia. Jadi ketika ada orang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa seperti yang kita dengar beberapa tahun yang lalu, maka ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan kaidah hadis yang tadi kita baca bersama. Walaupun secara tajwid dia benar, tetapi secara kaidah ilmu tartil maka dia kurang tepat. Lebih dari itu, Imam Ibnu Jazari juga menegaskan kewajiban memperhatikan tajwid saat membaca Al-Quran dan muqaddimahnya. Beliau berkata, wal ahdu bit tajwidi khatmul lazim man lam yujawwidil Qur'ana athim. Dan mengamalkan tajwid kewajiban dan hukumnya tetap bagi seluruh kaum muslimin. Siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid pada ketika membaca Al-Quran sampai dengan mengubah makna,
maka ia berdosa. Jadi ketika dia sudah belajar tajwid kemudian bersengaja tidak menggunakan kaidah tajwid ketika ia membaca, maka dia jatuhnya kepada dosa. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya, li'annahu bihil ilahu anzal wa hakadha minhu ilaina wassalam. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur'an dan cara membacanya, serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara membacanya darinya sampai dengan kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, beliau juga mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mentalaki. Dan setiap Ramadan malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyetorkan bacaannya, mentalaki ulang, dan itu dilakukan setiap Ramadan. Maka dari itu ketika Ramadan sudah sewajarnya kita banyak membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan Nabi dulu ketika Ramadan datang. Kemudian selanjutnya lebih jauh berkaitan dengan kesempurnaan melafazkan huruf-huruf hijaiyah, telah sampai kepada kita sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu an saat ditanya bagaimanakah karakteristik bacaan Nabi, annaha na'adat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya dia mensifati bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca dengan jelas, memperjelas satu huruf dan demi satu huruf. Jadi membacanya dipenuhi hak dan mustahaknya huruf demi huruf. Jadi satu huruf menjadi satu huruf yang utuh, kemudian berpindah ke huruf yang selanjutnya, kemudian berpindah ke selanjutnya, dan dengan itu maka menjadi satu susunan huruf-huruf yang rapi. Tidak bisa membaca langsung gelondongan satu ayat, jadi kelihatannya seperti menggumpal dan kurang begitu rapi terdengar di telinga manusia. Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya mengatakan wajibun alaihimu muhattamu qabla suru'i awalan ayya'lamu. Wajib bagi mereka para qurra untuk memperhatikan sebelum memulai membaca Al-Quran, dan hendaklah dia mempelajari maqarijul hurufi was sifati liyalfidu bi afsahil lughati. Maqarijul huruf beserta dengan sifat-sifatnya agar mampu mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih. Selanjutnya at-tilawah, seperti yang kita dengar sehari-hari, kita lakukan sehari-hari. Tilawatil Quran berasal dari kata tala yatlu tilawatan. Subjeknya adalah tala dan objeknya adalah matlu. Maknanya membaca atau mengikuti. Secara istilah, Syekh Aiman Rusdi Suwaid membedakan antara tilawah dengan qiraah. Tilawah adalah cara membaca Al-Quran yang sudah menjadi wirid harian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita targetkan satu hari satu juz misalkan, kemudian itu berlangsung terus menerus seperti wirid, maka itu disebut sebagai tilawah karena dilakukan secara rutin dan terus menerus. Sedangkan qiraah maknanya lebih umum, mencakup tilawah atau bacaan lain selain tilawah. Jadi kalau ada orang kemudian duduk membaca satu surat full begitu, kemudian dia tidak melanjutkan lagi hanya pada waktu itu disebut sebagai qiraah. Tetapi kalau ketika dia membaca kemudian continue, hari ini halaman 1, besok halaman 2, besok lagi halaman 3, maka itu disebut sebagai tilawah. An-Nazim mengatakan penyusun wa ba'du hudnudban linutqil Fatihah ahkamuha bayyinatu wa wadihah. Dan pelajarilah sebuah nazam syair untuk menjelaskan cara membaca suratul Fatihah. Hukum-hukum tajwidnya diuraikan dengan jelas, ringkas dan mudah dipahami.
Dalam bait An-Najm mengisyaratkan agar para pembicara agar membaca Al-Quran hendaknya mempelajari bait-bait dan syair yang disusunnya agar mendapatkan pelafalan ayat demi ayat dalam surat Al-Fatihah dengan benar. Penyusun juga memberikan alasan mengapa harus syair ini, yakni dengan perkataannya ahkamuha bayyinatu wa wadihah. Hukum-hukum tajwidnya diuraikan dengan jelas, ringkas dan mudah dipahami. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum-hukum yang dimaksud dalam syair ini maksudnya bukanlah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, melainkan hukum-hukum tajwid dalam surat Al-Fatihah. Dalam syair ini akan diuraikan beberapa peringatan dalam permasalahan sifatul huruf dan hukum-hukum tajwid secara umum. Adapun cara memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran mesti diambil lafaz-lafaznya sekaligus secara membacanya secara turun-temurun dari generasi dahulu yang mewarisi lafaz-lafaz Al-Quran dan generasi sebelumnya kemudian mewariskan kepada generasi yang akan datang. Kemudian demikianlah Al-Quran diwariskan dari generasi ke generasi, karena para ulama mengatakan bahwa inti pembelajaran tajwid atau qiraat adalah talaqi dan musyafahah. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru-guru kita ketika kita belajar tajwid atau belajar membaca Al-Quran, maka sudah sewajarnya kita melakukan musyafahah atau bertatap muka dengan guru kita. Adapun kita mempelajari dengan tutorial yang ada di dalam YouTube misalkan, boleh, tetapi itu sebagai penunjang ketika kita berhadap kepada guru, maka kita memiliki materi yang cukup sehingga ini tidak menggugurkan kewajiban kita untuk bertemu dengan guru. Kemudian adalah talaki bertemu langsung, dan musafahah. Musafahah adalah dari mulut ke mulut, kita mendengarkan guru membaca Al-Quran, kemudian kita menyimaknya. Bisa juga kita membaca Al-Quran, kemudian guru membetulkannya. Dan ini mengandung keberkahan yang sungguh luar biasa. Daripada kita belajar mandiri di rumah tanpa adanya guru, maka ini tidak sesuai dengan anjuran baginda Nabi Muhammad SAW. Asy-Syaikh Husni Said Utsman mengatakan dalam Haqqut Tilawah, yang artinya maka hendaklah para membaca Al-Quran mengambil bacaannya, mempelajari Al-Quran dengan jalan talaki dan mengambil sanad dari para syekh guru yang mereka mendapatkan bacaan itu dari guru-guru mereka, agar sampai kepada kepastian bahwa bacaan yang dipraktikkan tersebut sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang tersambung dan sahih. Kemudian beliau melanjutkan, adapun apabila ia menyandarkan bacaannya kepada apa yang telah ia baca dari buku-buku dan sekedar mengikuti apa yang ia dengar dari rekaman para qori, maka artinya ia telah menjadi orang yang meruntuhkan salah satu dari 3 rukun bacaan yang sahih. Sedangkan bacaannya yang ia riwayatkan pada orang lain dapat terhitung sebagai salah satu kedustaan terhadap riwayatan Al-Quran. Imam Ibnu Jazari menyebutkan dalam Thayyibatun Nazar, faqulu ma waqafa wajha najwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'an fahadihi thalathul arkan wa haythu ma yahtallu ruknun athbit syududuhu law annahu fis sab'ah. Dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu juga sesuai dengan Rasul Utsmani walaupun dari satu sisinya, serta sahih bersambung sanadnya itulah Al-Quran, maka inilah 3 rukun bacaan yang benar. Kapan saja Allah
Kapan saja salah satunya tidak terpenuhi, maka bacaan tersebut shad, janggal ataupun termasuk dalam qiraah as-sab'ah. Jadi ketika kita mempelajari secara mandiri tanpa adanya guru ataupun mengikuti apa yang tertulis, misalkan huruf fa, biasanya di dalam Iqra ditulis TSA. Bagaimana melafalkan fa yang benar? Apakah dia tahu kalau melafalkan harus menggigit lidah, ujung lidah, kemudian menghembuskan nafas fa? Apakah dia tahu? Tidak. Bagaimana dia tahu? Harus bermusafahah dengan guru. Begitu juga dengan za. Bagaimana mengucapkan za yang benar? Maka makharijul huruf za adalah menggesekkan ujung lidah ke gigi seri depan atas. Za. Bagaimana dia tahu? Bermusafahah dengan guru. Apakah gurunya mengkoreksi? Harusnya. Tidak sering, tidak kadang kita mendengar orang melafalkan huruf tidak begitu pas. Karena apa? Karena tidak ada guru yang bisa mengoreksinya dengan baik. Apakah gurunya bersanad? Insya Allah bersanad. Tapi sanadnya tidak jelas. Kalau dirunut dicari-dicari, mungkin dia bersanad. Tetapi apakah dia mahir dalam mengucapkan Al-Quran? Belum tentu. Karena kemahiran seseorang dengan sanad itu tidak berbanding lurus. Orang bisa jadi bersanad, bukan jadi dia mahir Al-Quran. Sanad adalah cara kita menyambung ketersambungan dengan baginda Rasulullah SAW tentang, sedangkan kemahiran adalah tentang betapa gigihnya kita untuk mempelajari Al-Quran sehingga kita mendapatkan materi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan fasyih. An-Nazim atau penyusun mengatakan it wajibun qalu minal a'yan ma'rifatul ada'i lil Quran. Sungguh hukum fardu ain menurut para ulama memahami cara membaca Al-Quran yang benar. Al-ada adalah membaca Al-Quran di hadapan seorang guru dalam konteks pengambilan riwayat. Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Khusairi mengatakan dalam Ahkamu Qiraatil Quran, yang artinya, dan lahan jenis ini adalah lahan jali, sehingga hukum syar'i haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapatkan dosa dan melakukannya ketika dia melakukannya dengan sengaja. Apabila ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka dihitung tidak haram. Kemudian selanjutnya, la siyama fatihatal ayat wal lahnu fiha yubtilus shalah. Terlebih lagi ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, karena kekeliruan pada saat dia melafalkan ketika sholat, maka dia berpotensi membatalkan sholat. Ketika sholat, dari 13 rukun yang kita lakukan, salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar? Bagaimana sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti halnya ketika kita menyusun PR yang diberikan oleh guru kita, bagaimana PR itu bisa diterima oleh guru kita dengan benar? Maka semuanya harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan kaidah dan tuntunan yang telah diberikan oleh para ulama kita yang kemudian tersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Dan salah satunya PR itu adalah membaca Al-Fatihah dengan betul. Bagaimana melafalkan Al-Fatihah dengan betul? Yang pertama, tidak boleh merubah huruf dalam Al-Fatihah. Tidak boleh merubah huruf. Misalkan Alhamdu dibaca Alhamdu, haknya berubah menjadi ha. Alham segala puji, Alham segala kerusakan. Lillahi Rabbil Alamin, ainnya pakai ain, alamin, tidak boleh diganti dengan alamin. Apa artinya alamin? Cahaya matahari.
Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, yang betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu ada yang betul. Ketika dia salah bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka merubah huruf antara huruf ha menjadi ha, hamzah, ain menjadi hamzah, maka ini jatuh kepada lahn jali atau kekeliruan yang nyata. Kemudian yang kedua, menambahkan huruf. Ketika kita membaca dengan mat terlalu panjang, Bismillahirrahmanirrahim, maka ma ini dibaca lebih daripada 2 harokat, dan itu jatuh kepada penambahan huruf, dan ini juga termasuk pada lahn jali. Bagaimana membacanya? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Panjang mat 2 harokat, bagaimana panjangnya? Dibaca 2 harokat sebagaimana kita bertalaki dengan guru kita. Maka dari itu talaki ini penting posisinya ketika dia proses pembelajaran sehingga bisa membenarkan sesuatu hal yang kurang tepat. Begitu juga ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan syiddah tasdid pada huruf iyyaka na'budu, ini juga kalaupun misalkan kita tinggalkan syiddahnya, dia akan berubah arti. Contoh yang salah ketika dia tidak menambahkan tasydid atau syiddah, atau tidak menekan kuat ketika ia membaca iyyaka na'budu. Misalkan ini membaca yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya kepada cahaya mataharimu kami menyembah, dan kepada cahaya mataharimu kami minta pertolongan. Maka ini adalah arti yang menyimpang. Bagaimana membacanya dengan benar? Yaitu memberikan penekanan kepada ya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena mengurangi tasdid berarti menghilangkan satu huruf ya pada huruf ya yang bertasdid. Maka daripada itu para jemaah sekalian, insya Allah untuk pekan selanjutnya, hari Ahad depan kita masih bertemu, masih ada 3 pertemuan lagi. Kita akan melakukan talaki. Talaki adalah membacakan Al-Fatihah dengan benar, kemudian akan mengoreksi pada para jemaah yang ingin mengoreksi bacaan Al-Fatihahnya. Nanti kita betulkan bersama-sama dalam rangka pembelajaran, sehingga ketika nanti kita mengucapkan Al-Fatihah ketika sholat yang kita lakukan setiap hari, ini menjadi sebuah sholat yang secara rukun terpenuhi semuanya, sehingga semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita, dan sholat kita memiliki kualitas yang bagus. Walaupun sholat dalam keadaan sir, tetap kita harus melafadzkan Al-Fatihah walaupun tidak terdengar. Tidak boleh sholat sir itu membaca Al-Fatihah di dalam hati, karena tidak ada makhraj huruf di dalam hati. Makhraj huruf di mana? Di dalam mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun tidak terdengar, hanya komat kamit mulutnya, maka ini juga harus betul. Dan kapan dia waqaf, juga kapan dia ibtida, maka ini juga harus betul. Tidak boleh kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dalam sholat sir, tidak memperhatikan waqaf dan ibtida. Tetap kita harus memulai dan menyudahi Al-Fatihah sesuai dengan tanda-tanda waqaf yang kita pelajari di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, kita tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tarik nafas. Jangan sampai jatuh kepada syakkah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Berhenti tetapi tidak mengambil nafas, maka ini seperti syakkah. Syakkah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Bagaimana supaya dia dihitung sebagai waqaf, dihitung berhenti, maka berhenti dan mengambillah nafas. Kalaupun mau diwasol, wasol sekalian. Begitu jemaah sekalian. Biasanya sampai jam berapa Mas Fahid?
Menentang serupnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita tutup, saya akan mentalakikan surat Al-Fatihah, nanti kita ulang bersama-sama. Kemudian nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melakukan koreksi Al-Fatihah yang lebih mendetail. Nanti kita berikan beberapa kritikal di Al-Fatihah yang sering dibaca salah, yang sering kita dengar, kemudian memberikan koreksi serta contoh bacaan yang betul ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita baca Al-Fatihah sama-sama, boleh kita tirukan. Nanti saya bacakan, kemudian ditirukan oleh jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallah. Bisa semua sudah ya? Berarti kita tidak lanjut lagi nih kajian. Alhamdulillah, itu adalah bacaan Al-Fatihah sebagaimana guru-guru kita mencontohkannya kepada kita. Kemudian saya contohkan kepada jemaah sekalian supaya ini menjadi sanad yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun penerimaan orang ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, maka hal ini menjadi standar kefasihan seseorang membaca Al-Quran, sehingga kita ketika memilih guru maka pilihlah orang yang memiliki bacaan yang bagus. Tidak salah pada gurunya, tetapi kemampuan seseorang Allah telah desain, dia telah dia cepat menangkap ataupun tidak bisa cepat menangkap ketika dia belajar pada sebuah ilmu. Sampai sini ada pertanyaan jemaah sekalian? Gak ada pertanyaan? Masya Allah, barakallah. Ini gak ada pertanyaan tentang dua. Paham sekali atau tidak paham? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan insya Allah pertemuan kita pertama. Ya. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang kita sering zain yang sukun dan dot itu menjadi semacam kolkolah itu bagaimana? Lalu seperti ghairil maghdubi saya dia saya itu bagaimana? Ya, cara membacanya agar tidak terlihat seperti kolkolah. Ya, nah. Adapun sifat al-ghain pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghain sifatnya adalah rafa atau mengalir. Dia tidak memantul. Yang tadi ditanyakan dia sering terdengar memantul. Maghdubi yang sering kita dengar
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya dia tidak memantul dan tetap memberikan hak dan mustahaknya, yaitu salah satu sifatnya huruf ghain adalah rokhwah. Rokhwah artinya adalah mengalirkan suara. Sedangkan hamas adalah mengalirkan udara. Bagaimana mengalirkan suaranya huruf ghain? Maka kita cukup menahan lidah kita ketika kita angkat ke atas, mau. Jangan dilepas. Ghairil maghdubi 'alaihim. Dilepas ketika kita masuk di huruf dhad. Ghairil maghdubi. Bagaimana melafadzkan huruf ghain? Seperti meletakkan lidah ketika menyebutkan huruf G, mau. Supaya tidak memantul bagaimana? Jangan dilepas sebelum dia masuk ke makhraj hurufnya dhad. Maghdubi. Jangan juga sampai maghdubi, ghairil maghdubi. Maka ini juga termasuk kesalahan jali, karena dia sampai terdengar telinga manusia dan merubah karakteristik daripada huruf ghain. Ghairil, ya caranya tadi yaitu dengan menahan lidah jangan sampai lepas. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bagaimana supaya kita terbiasa begitu? Dengan latihan. Tidak bisa kita kemudian mempelajari teori, kemudian kita langsung bisa praktek dengan benar kecuali dengan latihan. Begitu. Perbanyak latihan, caranya tadi seperti itu. Ya, memposisikan makhraj huruf ghain seperti kita meletakkan lidah kita ketika mengucapkan huruf G. Kemudian ditahan dan jangan dilepas sampai masuk ke makhrajnya huruf dhad. Ghairil maghdubi 'alaihim. Terjawab, Pak? Ya. Banyak latihan, insyaallah bisa. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak? Yang seperti itu kan kadang-kadang tidaknya juga rumah juga kemudian kadang juga di alaihim tidak berhentinya itu Berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. tidak ada tanda waktu. Jadi mulai dari mana? Karena anda juga kan ghairil maghdubi alaihim kemudian alaihim Ya. Kapan kita menentukan ibtida dan waqaf? Di ayat terakhir surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah melafalkan satu ayat ini dengan utuh. Tidak mewakafkan di tengah, juga tidak mewakafkan di dekat akhir. Karena ketika kita mewakafkan di tengah, maka di mushaf-mushaf yang kita kenal sekarang, di situ ada tanda la, tidak boleh berhenti. Tapi rata-rata di situ. Kenapa orang-orang sering mewakafkan di situ? Karena setelah itu ada waladdallin yang cukup panjang dan itu akan menyita nafas kita ketika kita melafalkannya secara utuh. Tidak semua orang bisa melafalkannya dengan utuh. Jadi bagaimana mengakalinya atau bagaimana cara mensiasatinya? Yaitu dengan mewakafkan setelah ghairil maghdubi 'alaihim wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salah satu guru kita Ustaz Saiful LTTG Al-Haq, biasa beliau mewakafkan di ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian memulai lagi di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat selanjutnya, Al-Fatihah ketika dia tidak dihitung bismillah sebagai ayat yang pertama, maka ayat ke-6-nya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ dihitung sebagai satu ayat. Tetapi tidak boleh diputus dengan ayat selanjutnya karena berkaitan dengan ketersambungan makna.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Sampai mana tadi? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah orang-orang yang engkau sesatkan. Jadi kalau misalkan itu tidak tersambung, maka misalkan kita berhenti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian tidak menyambung, maka ini artinya tidak menjadi satu kesatuan makna yang utuh, bisa menjadi merubah makna dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi boleh diwakafkan di situ, mengambil satu riwayat yang boleh wakaf di ghairil maghdubi 'alaihim, tapi lebih bagusnya sebagaimana yang dicontohkan oleh guru-guru, boleh disambung, membaca satu ayat secara utuh tanpa memutus di tengah. Kalau suaranya panjang, biasanya kalau tilawahnya agak cepat biasanya gampang, Pak. Kalau yang tilawahnya bacanya jarang-jarang biasanya sudah habis napas dulu di tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih baik seperti itu. Napasnya panjang. Kalau napasnya kurang panjang nanti tarik nafasnya lebih panjang, Pak. Begitu Ustaz, insyaallah. Terakhir pertanyaan ketiga. Tafadhal Ustaz. Bagaimana ketika imam melakukan lahan sedangkan kita tahu bahwa itu akan merubah makna? Ketika kita mendengar seperti itu, kalau misalkan dia hanya sekali dua kali, maka kita cukup memperbaiki dari bacaannya, kita perbaiki sendiri. Kalau misalkan dia baca ihdinas contohnya alhamdulillahirabbil alamin, maka kita baca sendiri alhamdulillahirabbil alamin, menyelisihi atau membenarkan daripada apa yang imam baca tanpa harus berteriak alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, diulang lagi alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, karena masih salah, haknya dirubah jadi hak, maka tidak jadi sholat, Pak. Yang ada berkelahi. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Maka kita ingkari bacaan dia dengan kita membaca sendiri dalam hati, atau boleh membaca dengan sir dengan bacaan yang sesuai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalkan imamnya salah. Kalau salahnya fatal bagaimana? Niat sholat mufarraqah, niat sholat sendiri, keluar dari barisan, bukan keluar dari barisan terus kemudian mundur, tetapi merubah niat dengan sholat sendiri, tetapi tetap mengikuti gerakan imam. Jadi membarengi gerakan jamaah yang lain sehingga kita tidak meninggalkan satu jamaah sholat. Begitu. Kalau ini jatuh pada sholat sunnah misalkan. Kalau sholat wajib bagaimana? Ketika sholat Jumat sudah 2 rakaat, kemudian kita mau sholat mufarraqah, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi tetap mengikuti imam dengan membetulkan bacaannya di dalam hati atau bisa melafadzkan secara sir. Begitu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan ketiga cukup insyaallah. Nanti pertemuan selanjutnya kita lakukan tatap muka. Kemudian saya talaki, nanti saya koreksi satu persatu tentang bacaan Al-Fatihah agar supaya Al-Fatihah kita menjadi satu kesatuan yang utuh dan sempurna, sehingga ketika kita melakukan sholat 5 waktu ataupun sholat yang lain dengan rukun yang 13 itu, maka satu rukun Al-Fatihah menjadi rukun yang baik, sehingga potensi sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala cukup besar. Apakah ketika Al-Fatihahnya rusak sholatnya tidak diterima? Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya aku lebih menyukai ketika Al-Fatihahnya betul, dan ketika Al-Fatihahnya tidak betul maka Allah Subhanahu wa taala tetap menerimanya, karena ini
adalah bentuk ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.